Selamat malam Bapak dan Ibu, para meditator yang saya kasihi dalam Kristus. Kita akan memasuki praktek meditasi bersama dalam kelompok kita. Sebagai pengantar, saya akan membacakan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita dengarkan secara lengkap dalam Minggu Palma nanti. Baiklah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat serta seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mufakatnya bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus memang menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi itu?" Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak supaya meminta Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu dia diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam mahkota duri, dan menaruhkannya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi."
Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing dari mereka. Saat Yesus disalibkan, hari menunjuk jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala dan para ahli Taurat mengolok-olok Yesus di antara mereka sendiri, dan mereka saling berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum seraya berkata, "Baiklah, kita tunggu dan kita lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Kita hening sejenak merenungkan kematian Tuhan. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu,
para meditator yang saya kasihi dalam Kristus. Kita barusan mendengar kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk merenungkan kisah salib dan penderitaannya, saya ingin mengutip kata-kata Bapak Paus Fransiskus dalam anjuran apostoliknya Gaudium Evangelii, kabar sukacita Injil. Dalam anjuran apostolik itu, Bapak Paus berkata demikian, "Betapa indahnya berdiri di hadapan salib Tuhan, membiarkan pandangan penuh kasih-Nya menatap kita. Betapa indahnya berdiri di hadapan salib Tuhan, membiarkan pandangan kasih-Nya terarah kepada kita. Sungguh membahagiakan berdiri di depan salib-Nya dan membiarkan Dia yang ditinggikan di salib itu memandang kita dengan tatapan penuh kasih, tatapan kelembutan, dengan pandangan yang memiliki daya ilahi yang menyembuhkan kita." Para saudara, para meditator yang terkasih, dari salib Ia menatap kita, Ia memandang kita, dan hari ini, pada saat kita mendengarkan kisah sengsaranya, kita sedang membiarkan diri kita dipandang oleh Dia dari salib penderitaannya, dari salib cintanya, dan kita oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Para saudara, para meditator yang saya kasihi, saya teringat kisah Santo Peregrinus, seorang imam biarawan dari Ordo Hamba-Hamba Maria yang hidup pada abad ke-13. Peregrinus menderita sakit kanker di kakinya, dan sakitnya amat parah. Ketika berdiskusi dengan dokter yang memutuskan untuk mengoperasi kakinya itu, pada malam sebelum operasinya, dia mengalami sakit yang luar biasa. Karena ia tidak bisa menahan rasa sakit itu, dia memutuskan untuk meninggalkan tempat tidurnya. Dia keluar kamarnya dan dia pergi menuju ruang pertemuan, ruang kapita. Di dalam ruang kapitel itu, ruang pertemuan para biarawan itu, di depan salib yang tergantung di dindingnya, dia berlutut dan dia berdoa. Dia memohon agar Tuhan menjamah dia dari salibnya dan menyembuhkan sakitnya. Dia berdoa hingga larut malam. Dan karena lelah, dia kemudian tertidur. Dalam tidurnya itu, dia bermimpi Yesus turun dari salib, dibantu oleh 2 orang malaikat dan menjamah kakinya. Pagi-pagi buta ketika ia bangun, dia menjadi amat terkejut ketika melihat kakinya bersih dari sakit kanker itu. Dan dokter yang datang pada pagi itu ingin melakukan operasi, memberikan kesaksian bahwa secara ajaib Peregrinus telah sembuh dari sakitnya. Sebuah keajaiban dan mujizat penyembuhan yang diakui oleh gereja, dan hingga saat ini orang berdoa mohon kesembuhan dari sakit, teristimewa sakit kankernya. Bagi kita Bapak dan Ibu, inilah tindakan iman yang dilakukan oleh Santo Peregrinus. Berdiri di hadapan salib Tuhan, berlutut di hadapannya, dan memohon jamahan kasih-Nya.
Bapak Ibu para meditator yang terkasih, betapa pentingnya bagi kita berdiri di depan salibnya dan membiarkan Dia memandang kita dengan pandangan penuh kasih, pandangan Sang Juru Selamat. Betapa pentingnya kita membiarkan diri kita dipandang oleh Dia dari atas salibnya. Santo Agustinus selalu berdoa, "Aspice me Domine," pandanglah aku ya Tuhan. Santo Agustinus percaya bahwa oleh pandangan Tuhan ia menjadi lebih baik. Para saudara, para meditator yang terkasih, keheningan yang kita terima dari praktek meditasi kita memampukan kita, membuat kita mampu secara intens dan intim dalam keheningan batin kita memandang salib Tuhan dan membiarkan Tuhan memandang kita dengan tatapan penuh kasih dan menyembuhkan luka-luka di hati dan kehidupan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Baiklah para saudara, para meditator yang terkasih, kita akan masuk dalam meditasi bersama kita. Duduklah dengan tenang setenang mungkin. Duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Perlahan-lahan tutuplah mata Anda dan di dalam keheningan batinmu ucapkan Maranatha. Maranatha. Amin. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami akan keheningan hadirat Roh Putra-Mu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.